Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi seperti biasanya sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang materi senangnya berakhlak terpuji. Pelajaran 8, subtema berbaik sangka. Materi yang pertama yaitu pengertian dari berbaik sangka. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sangka itu artinya duga, taksir, atau perkiraan kita kepada sesuatu. Sangka terbagi dua, yaitu baik atau positif atau biasa disebut husnuzon. Dan yang kedua adalah buruk atau negatif, atau di dalam istilah Islamnya zuuzon. Jadi sebagai anak yang soleh, kita harus memilih berprasangka baik. Baik itu kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan siapapun itu. Sedangkan prasangka buruk, pikiran negatif, kita harus menghindarinya karena dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Al-Hujurat ayat 12. Di ayat ini Allah mengingatkan kita agar menjauhi sebagian prasangka. Prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang tidak baik atau prasangka buruk. Karena apa? Karena yang kita sangkakan itu belum tentu kebenarannya. Di ayat ini juga Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Olehnya itu, Allah melarang kita juga untuk menggunjing atau gosip kepada sesama manusia. Karena kenapa? Karena Allah memberi perumpamaan bagi tukang gosip, yaitu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Artinya, orang yang kita bicarakan keburukannya, dosanya akan berpindah kepada kita. Nauzubillah min zalik. Ayat ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah di hadisnya yang berbunyi, Iyyakum wazzanna fa inna dhanna aksabul hadis wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai sesamamu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dengan demikian kita harus tinggalkan pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus selalu berpikiran yang positif atau berbaik sangka kepada orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita selalu tenang dan damai di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya ke contoh berbaik sangka. Yang pertama yaitu misalnya tanpa curiga kita meminjamkan barang atau uang kepada teman kita untuk dipakai dalam hal kebaikan. Di sini kita harus berbaik sangka bahwa teman yang meminjam barang atau uang tersebut akan mengembalikannya. Contoh kedua yaitu menerima peraturan orang tua. Misalnya untuk bangun pagi dan membersihkan rumah. Nah, dengan itu kita harus berprasangka baik karena hal demikian untuk melatih kedisiplinan kita. Contoh ketiga, memahami sahabat atau teman. Umpamanya ada teman kita yang tidak mengikuti acara sekolah. Nah, di sini kita juga harus berprasangka baik. Mungkin saja ada hal yang lebih penting untuk dihadiri oleh teman kita. Contoh berikutnya yaitu sabar menghadapi penyakit. Artinya apa? Artinya, kalau kita mendapat musibah seperti penyakit dan lain sebagainya, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap ujian pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hikmah berprasangka baik. Ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan berprasangka baik, kita akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Karena setiap yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Kemudian menumbuhkan perasaan bersyukur kepada Allah. Dengan berbaik sangka, kita akan menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Dengan berbaik sangka, maka kita akan menganggap ketika ada kejadian buruk yang menimpa kita, itu adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Apakah itu sebagai penghapus dosa atau sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan hari ini, sebagai anak soleh kita harus selalu berbaik sangka atau selalu berpikiran positif terhadap Allah, orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Karena berpikiran positif itu adalah perilaku terpuji. Yang kedua, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, Allah sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Karena yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Untuk hari ini Ustaz cukupkan materinya ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.